Dari PT Nata Koneksindo Digital yang akan mempresentasikan mengenai bagaimana penggunaan aplikasi Lead Connection dengan saya Wika, dan ini rekan saya Rizky, dan ini Eka, rekan saya yang sebagai support system. Nanti kalau ada kendala dan apa-apa bisa dihubungi Eka saja gitu. Oke, saya mulai saja. Sebelum memulai ada baiknya kita mengikuti protokol pemerintah dengan selalu menggunakan hand sanitizer, kemudian social distancing, dan selalu menggunakan masker. Baik, ini adalah agenda kita hari ini. Yang pertama adalah pengenalan mengenai aplikasi Lead Connection dan sedikit mengenai PT Nata Koneksindo Digital. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit perbedaan offline dan online. Kemudian juga akan menjelaskan tentang source dari lead yang akan masuk ke aplikasi Lead Connection. Kemudian nanti dari Kak Rizky akan ada lead connection aplikasi demo. Kemudian ada tips follow up, kemudian FAQ dan Q&A. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai Lead Connection. Nah, di aplikasi Lead Connection ini nanti apabila ada lead yang masuk dari lead yang mengisi iklan, dia akan otomatis langsung masuk real time ke aplikasi Lead Connection ini. Apabila leadnya itu sudah klik iklan, kemudian dia menyetujui melihat informasinya, kemudian dia mengisi datanya, kemudian dia klik OK untuk membagi datanya dengan kita, maka lead itu akan otomatis langsung masuk ke aplikasi Lead Connection. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Nata Koneksindo Digital. PT Nata Koneksindo Digital ini adalah anak dari PT Nata Koneksindo Pte Ltd yang ada di Singapura. Jadi kita pusatnya ada di Singapura. Kita bergerak di bidang digital marketing konsultan dan full service property broker. Kemudian ini adalah project-project yang aktif bekerja sama dengan kami. Itu ada Sarana Jaya, ada Urbanto, dan Lipo Cikarang, dan Mekarta, dan masih banyak lagi. Dan di sini sedikit saya akan, mungkin teman-teman semuanya udah sangat paham dan sangat tahu perbedaan offline dan online ya dari customer. Ini saya cuma merefresh kembali, mengulang kembali perbedaan cara offline dan online memfollow up customernya. Nah, kalau dari segi offline itu kan kita sudah bertemu langsung dari pameran, dari open house, open table, dan lain-lain. Sedangkan kalau dari online itu kita belum pernah bertemu dengan si lead ini, si klien ini, kita belum pernah bertemu, jadi kita tidak saling mengenal, jadi kita asing. Kemudian kalau dari sisi offline kita sudah kenal, kemudian kalau sudah kenal kan akan lebih mudah percaya. Oh ya udah kenal nih sama orang ini, jadi kita lebih mudah percaya. Kemudian kalau online dia karena belum kenal, kita masih asing sama orang ini, jadi dia belum mudah percaya sama kita. Kemudian untuk toleransi waktu menunggu untuk offline ini dia lebih tinggi. Misalnya kalau balasnya lama, dia oh ya mungkin dia ada pekerjaan atau ini, dia toleransi menunggunya agak lebih tinggi. Tapi kalau dia online, kalau kita nggak respon cepat, dia akan pindah ke sales lain. Jadi yang poin yang paling penting dalam online ini adalah bagaimana kita memfollow up dengan respon yang cepat. Kalau dia tanya, kita langsung jawab. Jangan menunggu beberapa jam baru dijawab, nanti dia akan keburu pindah ke sales lain. Kemudian kalau dari offline, dia first impressionnya itu sangat yang dilihat adalah cantiknya, wanginya, tampannya, rapih nggak sih orang ini gitu. Tapi kalau dari segi online itu dia lihatnya dari cepat, pelayanannya yang cepat, dan memberikan solusi dan pilihan yang paling tepat. Kemudian kalau untuk konsumen yang offline, dia cukup loyal dengan sales yang udah berinteraksi pertama kali. Misalnya dengan sales A nih, oh ya dengan sales A dia udah kenal, jadi dia lebih percaya sama sales A. Oh iya deh, gak apa-apa sama sales A aja, dia kayak nggak enakan gitu kalau pindah ke sales lain. Tapi kalau online, kalau kita udah lama responnya, dia akan mudah berpindah ke sales lain gitu. Kemudian kalau dari aplikasi Lead Connection sendiri, source-nya itu adalah dari social media ads dan dari Google Ads. Kalau dari social media ads itu contohnya dari iklan Facebook dan iklan Instagram. Kalau dari iklan Facebook dan Instagram itu kan mereka baru lihat iklan aja.
baru lihat iklan, jadi dia belum paham betul mana project yang dia inginkan gitu. Jadi dia cuma membaca sepintas aja. Jadi kita harus lebih perlu diolah kembali lead yang dari Instagram dan dari Facebook ini. Tapi kalau dari Google, dia udah cari keywordnya tuh. Dia ingin rumah yang tipe apa, tipe berapa, dengan harga berapa. Jadi kita lebih mudah dalam mengolah yang dari source Google Ads ini. Nah, ini adalah contoh tampilan iklan kami. Pertama dia akan klik iklan, kemudian akan muncul informasi project, dia akan membaca sekilas informasi projectnya, kemudian dia akan isi form. Kalau dia klik next lagi, dia isi form, isi nama, nomor handphone dan lain-lain, kemudian dia klik OK. Nah, itu setelah dia klik OK, data ini akan otomatis langsung masuk ke aplikasi Lead Connection. Jadi secara real time masuk ke aplikasi Lead Connection gitu. Jadi kayak oh mbak, saya nggak sengaja nih, saya iseng nih kayak gitu, nggak sengaja klik, itu kayak nggak mungkin ya klik next berapa kali nggak sengaja gitu. Nah, ini contoh untuk iklan yang ini dari Google. Oke, selanjutnya live Lead Connection Apps demo yang akan dibawakan oleh Kak Rizky. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengetahui tentang Lead Connection atau sudah ada yang download? Sudah download semua ya Pak? Oke. Oh, udah download. Oke. Mungkin kita di sini lebih ke arah reminding tentang bagaimana cara pemakaian supaya mungkin yang sudah dijelaskan oleh Wika sebelumnya, bahwa kenapa sangat penting bagi kita untuk melakukan update secara terus-menerus. Karena seperti yang kita tahu bahwa konsumen di online itu sangat dynamic. Jadi mereka akan shifting ketika tidak di follow up oleh sales saat mereka melakukan pengisian data. Nah, tadi sudah di-mention juga mungkin di slide sebelumnya bahwa mereka itu sudah mengisi data diri itu dengan persetujuan. Jadi tidak mungkin ada leads yang masuk ke dalam aplikasi itu tanpa sepersetujuan mereka sendiri. Jadi untuk teman-teman ketika mendapatkan leads, jangan sungkan untuk terus memfollow up, karena sebenarnya mereka itu yang ingin diberikan informasi tertentu terhadap produk yang akan dijual. Gitu. Nah, mungkin saya dari HP, karena biasanya kita colok ke TV, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini mau dari yang Iya, coba dijelasin dari awal ya. Jadi teman-teman mungkin udah pernah coba semua ya, udah pernah dapat lead semuanya dari apps. Boleh sambil dibuka katanya ya? Mungkin boleh sambil dibuka. Boleh, masih dibuka. Plus satu ya? Iya. Oh, udah pernah tadi. Nah, plus satu sih ada, kan kalau di sini siklusnya cepat Pak, pergantian sales. Cuman ada yang sebagian baru, ada yang sebagian udah pernah pakai. Oke. Cuman semua sih satu-satu udah punya akunnya. Udah punya account. Mungkin boleh angkat tangan yang baru download Pak. Yang baru punya Oke. Mungkin boleh dibuka dulu Pak aplikasinya di setting pengaturan. Di setting pengaturan aplikasi. Nah, nanti di situ untuk setting notifikasi, setting apa aja notifikasi, terus perizinan notifikasi itu tolong dicetak semua, dinyalakan semua, karena itu akan mempengaruhi nanti setiap leads yang masuk ke dalam aplikasi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan nanti ada update terbaru, harus diulang lagi perizinan di setting aplikasi, kemudian dinyalakan semua. Di pengaturan handphone ya, Pak Bu. Di pengaturan, kemudian di manajer aplikasi.
Coba nih matanya bisa lagi tuh. Baru ya Pak? Nggak pernah isi pakai data itu, Pak. Uniknya nggak? Udah wifi kantor ya? Iya sih. Saya pakai semua. Dan semua ya. Jadi kenapa sangat penting kita untuk mengupdate setiap list yang kita terima di dalam melalui aplikasi ini, karena nanti ini tidak hanya berfungsi sebagai manajemen melihat bagaimana progres list yang terjadi, tetapi ini juga buat teman-teman sekalian. Jadi ini sebagai KPI untuk manajemen melihat apakah teman-teman ini menjalankan tugasnya dalam mencapai target tertentu itu dengan baik atau tidak. Nah, mungkin teman-teman semua bisa lihat, kita mulai masuk ke dalam penggunaan aplikasi. Ketika leads itu masuk, maka itu akan muncul di menu new leads. Di menu new leads yang paling atas sebelah kiri. Sini nggak bisa ditembak dulu. Pakai. Biasanya kita pakai ini sih Pak. Kalau pakai TV bisa Pak. Oh, Gitu ya. Apa gimana? screen dari situ, screen mirror laptop dari mana? screen mirror. Oke. Sebentar ya Pak. Ini kreatif aja. Ketika leads itu masuk, nah di 10 menit pertama itu akan ada reminder, dan di 30 menit terakhir maka leads itu akan berpindah. Nah, saya mungkin akan setel beberapa notifikasi supaya mungkin teman-teman hafal bunyinya. Jadi ketika leads masuk itu, teman-teman bisa langsung segera follow up. Nah, untuk reminder di 10 menit pertama, kurang lebih bunyinya akan seperti ini. Jadi itu merupakan bunyi reminder ketika leads itu masuk dan mencapai 10 menit pertama. Nah, untuk notifikasi new leads sendiri, bunyinya awalnya akan seperti ini. Mungkin tadi teman-teman dengar ada teman-teman yang dapat leads. Nah, oke, saya lanjut. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini ketika leads masuk. Nanti teman-teman langsung bisa mengklik, dia akan tertulis namanya siapa, dan di sini kalian bisa di sini kalian bisa langsung pilih. Di sini kalian bisa langsung pilih teman-teman semua mau melakukan follow up lewat mana, lewat telepon atau chat. Nah, di sini kalian bisa, teman-teman bisa pilih mau melakukan follow up lewat telepon atau chat. Di sini sangat penting karena ketika teman-teman ini mengklik salah satu tombol, maka list tersebut akan menjadi milik teman-teman. Tetapi kalau misalkan setelah 30 menit teman-teman belum melakukan follow up melalui telepon dan chat melalui aplikasi ini, maka list tersebut akan berpindah dari sales satu ke sales berikutnya. Nah, di sini sangat penting untuk kita memilih respon dari leads tersebut yang kita terima. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman bisa lihat di situ responsnya sudah banyak kategorinya. Memang kita develop untuk banyak kategori supaya kita dapat melihat bagaimana kualitas leads yang didapetin sama teman-teman. Karena itu akan berpengaruh terhadap campaign yang kita jalankan melalui Google, Facebook maupun Instagram. Sehingga kita nanti bisa develop lagi kalau misalkan memang leads yang didapat teman-teman itu tidak berkualitas. Kita lanjut. Nah, nanti setelah kalian melakukan
follow up, di situ akan muncul activity lognya di tanggal berapa, di jam berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mau merubah responnya, contoh misalkan mungkin bisa sambil dibuka, teman-teman kalau ada data leads-nya. Di sini ada banyak respon, dari mulai belum di follow up, tidak pernah dihubungi, sampai ada schedule untuk visit, schedule phone call, schedule meeting, hingga schedule chat. Nah, nanti ketika kalian memilih, teman-teman ini memilih respon untuk melakukan schedule, maka jangan heran nanti kalau misalkan leads yang teman-teman terima itu akan berpindah ke 4 menu ini, salah satu 4 dari menu ini yang sudah dijalankan. Nah, apabila teman-teman ingin melihat kira-kira, oh leads mana sih yang udah kita schedule visit, bisa langsung klik di salah satu 4 menu ini. Tetapi ada menu activity log, di titik kanan yang paling atas. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana sih history kita terhadap semua leads yang pernah kita terima. Jadi kalau misalkan kita paham pasti, wah kita dapat 20 leads nih, semuanya lagi lanjut follow up, ada yang lagi schedule visit, schedule meeting, schedule call, kita kan pasti bingung bagaimana sih kita, follow up semua lewat WA kan pasti bingung Pak. Nah, kita bisa lihat history activity log kita, terus kita bisa langsung melihat siapa sih nama leads yang ingin kita follow up, dan kita bisa langsung klik. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa di titik 3 ini ada beberapa opsi menu yang bisa teman-teman gunakan, dari mulai absensi, input lead. Nah, jadi untuk input lead ini, kalau teman-teman itu akan dapat leads yang manual dari offline, teman-teman bisa langsung masukkan melalui aplikasi. Jadi LC app ini tidak hanya kita dapat lead secara online, tetapi teman-teman juga bisa input lead secara manual. Ini yang tadi saya bilang soal record history. Jadi ketika kita nanti dapat data leads, total keseluruhan progress yang kita sedang follow up, apa akan muncul di sini? Nah, contohnya misalkan saya buka on progress follow up. Di sini ada banyak leads yang masuk dari total projectnya, dan teman-teman bisa pilih kira-kira, saya mau coba follow up leads yang kemarin sudah di follow up tapi belum direspon. Teman-teman bisa pilih di sini, berapa sih yang sudah di follow up belum direspon. Nah, teman-teman juga bisa lihat lagi, contohnya, kita mau lihat leads yang misalkan udah kita telepon tetapi tidak diangkat. Ada satu, ini yang kemarin sudah ditelepon tapi tidak angkat, dan seterusnya sesuai respon yang sudah diupdate sama teman-teman. Nah, kemudian untuk hot prospect ini adalah leads yang memang sudah kita update progresnya, yang sudah melakukan visit. Biasanya itu akan masuk ke menu hot prospect. Dan finish lead. Kalau finish lead ini adalah leads yang memang sudah selesai. Jadi antara dia memang sudah tidak akan di follow up lagi dari leads yang kita terima, atau dia sudah melakukan booking atau closing. Nah, kenapa penting untuk kita melakukan update response? Memang karena untuk kita melakukan penarikan data. Jadi kita dapat tahu konversinya itu dari leads yang kita terima itu berapa dari setiap sales. Jadi memang kita dari Nata sangat butuh bantuan teman-teman untuk selalu progres bagaimana follow up di aplikasi itu untuk update responsnya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa menu seperti kalkulator KPR. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan perhitungan KPR ketika dengan customer. Di sini angkanya bisa langsung masuk semua. Jadi kita tinggal masukkan dari mulai harga properti, lama angsuran, uang muka,
hingga bunga floating. Nanti ketika kita sudah masukkan, kita hitung, maka datanya akan keluar di screen ini. Ini yang saya bilang tadi, activity log. Di sini akan muncul semua progress leads yang teman-teman semua sedang jalankan. Contoh call WA history. Ini dari mulai tanggal 11 Desember sampai yang paling terbaru. Ini akan muncul semua di bagian activity log. Oke. Nggak bisa dilihat sih mas ya. Di Play Store nggak bisa dilihat lagi ya, ada yang ini. Memang. Maksudnya kalau dari sini nggak bisa dilihat lagi. Nggak bisa dikira memang hanya Record Pak. Nanti mungkin Bapak bisa lihat di activity log ya Pak. di sini. Nah, di sini kita bisa cari Sebenarnya Pak, kalau untuk algoritma pembagian kita sendiri adalah ketika kita dapat satu leads nih Pak, ketika kita dapat satu leads itu akan diberikan ke sales A. Begitu leads kedua itu masuk, itu akan dibagikan ke sales B dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan nanti leads yang pertama masuk terus dibagikan ke sales A, terus sales A tidak merespon, maka itu akan berpindah ke sales B. Nah, tapi leads kedua yang masuk nanti tetap akan di sales B. Kurang lebih distribusi algoritmanya seperti itu Pak. Terus kalau misalnya salesnya totalnya 15, terus kebetulan leads hari ini cuma 10, besoknya lagi mulai dari sales yang A itu atau ganti ke sales yang ke 11, kan tadi cuma 10 leads nih, cuma 1 sampai 10 dong yang dapat. Nah besoknya itu udah ganti hari, padahal kan harusnya ada 15. Masuknya lagi ke sales nomor 1 atau ke sales nomor 11? maksudnya ke sales nomor 1 lagi ngulang. Sebenarnya kita kemarin sudah bahas sama Mbak siapa? Bu Vero, itu nanti mau dirubah. Jadi si susunan 1 sampai 15-nya itu harus dirubah karena yang dapat pasti nomor 1 sampai nomor 10 doang setiap harinya. Nomor 11 sampai nomor 15 nggak pernah dapat. Kecuali kalau dari Nata ngasih data setiap hari 30 kasih kebagian semua. Itu yang terakhir di meeting mungkin udah discuss bahwa akan diubah ya Pak ya untuk algoritma itu. Karena memang sesuai kalau seperti itu kan kasihan sales yang ke 11 sampai ke 15 berarti kan Pak. Memang karena biasanya sih untuk pertumbuhan leads-nya itu sendiri kita akan mengupayakan akan jauh lebih besar dibanding jumlah sales ya Pak. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ada kondisi-kondisi seperti itu yang akan terjadi, sehingga memang itu yang akan kita ubah secara algoritma pendistribusian. Karena kalau misalkan algoritma tersebut sebenarnya sudah running di beberapa proyek kita dan sebenarnya tidak bermasalah karena leads yang kita berikan itu cukup banyak. Tapi memang kalau kondisi seperti itu memang kita harus adjust lagi Pak. Gitu. Mungkin nanti kita saya coba koordinasi dengan tim teknis terkait pendistribusian data tersebut gitu Pak. Jadi artinya kalau memang data tidak mungkin sampai setiap hari 30, minimal dilanjut Pak setiap harinya. Gitu, biar dapat kesempatannya kayak bawah. Kalau misalnya urutan-urutannya udah nggak bisa diubah nih 1 sampai 15, ya berarti dilanjut aja. Oke. Siapa? Bisa dibikin gue ini Pak. Harusnya ngodingnya itu bisa diubah Pak yang disampaikan juga kita bahwa tadi saat tim pertama sampai 10 dulu, sebelum tim kedua sudah terjadi lebih 1, 2, 3, 4 sampai Ya. juga mulai Seperti itu mungkin yang untuk Evo 5 nanti akan seperti itu. Jadi ada beberapa tim, nggak tim A semuanya dulu nggak seperti itu, tapi satu bisa. Siapa nanti juga lebih fair. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan terkait penggunaan aplikasi atau mungkin ada sedikit tambahan?
untuk penggunaan aplikasi Kak Wika? Oke, saya akan menjelaskan singkat ya mengenai penggunaan aplikasi ini lagi, mengulang singkat lagi menu yang ada di aplikasi Lead Connection ini. Yang pertama yaitu menu New Lead. Menu New Lead ini gunanya adalah ketika lead yang baru masuk, dia akan masuk di menu ini, di menu New Lead ini. Nah, ketika 10 menit tidak di follow up, dia akan muncul reminder seperti yang tadi ya. Kalau 30 menit tidak di follow up, dia pindah dari sales A ke sales B gitu. Tidak di follow up lagi oleh sales B, pindah ke sales C sampai ada yang memfollow up dia. Kemudian kalau sudah di follow up, sudah klik icon call atau chat WA, tapi tidak diganti responnya, itu kan kadang ada lupa ya ganti respon lebih dari 1 hari, ada lupa. Nah, dia akan berpindah ke menu lead lebih dari 1 hari. Gitu. Nanti dari admin akan tarik report, ada responnya belum di follow up. Dilihat di sini kok datanya 0, kok nggak ada, udah di follow up semua. Nah, ternyata dia pindah ke sini lead lebih dari 1 hari karena lupa mengganti responnya gitu. Boleh dicek lagi di lead lebih dari 1 hari terus diganti responnya. Nah, untuk respon ini tadi kita dapat masukan bahwa respon ini penting banget untuk di update terus. Jadi nggak sekali ya ketika lead masuk kita update respon, sudah follow up belum respon, kemudian kita chat lagi, tapi kita nggak update lagi nih. Nah, itu sebenarnya penting. Dia sudah follow up belum respon, kemudian dia respon, minta brosur, minta price list, kita nggak update nih ke sini. Nanti kan di sistemnya akan ke-record sudah follow up belum respon aja gitu. Sebetulnya kita butuh yang update respon dari si lead itu apa gitu. Nah, kemudian di sini ada menu on progress follow up. Di menu on progress follow up ini gunanya untuk lead yang benar-benar progress, yang kita mau follow up lagi. Nah, kita tadi klik update dan lanjut follow up. Nah, dia akan masuk ke menu ini. Di menu on progress follow up ini kita udah grouping nih per respon-responnya. Udah ada respon sudah follow up belum direspon, minta brosur, minta price list kayak gitu. Jadi kita mempermudah untuk teman-teman memfollow up-nya. Kalau misalnya teman-teman kan data nggak mungkin 10 kan ya, data per hari nambah terus, jadi banyak, ada 1000, ada 100. Nah, ini untuk mempermudahnya. Nanti teman-teman bisa follow up berdasarkan respon yang ada di sini. Mau follow up yang mana nih? Minta brosur nih, hari ini mau follow up yang ini aja gitu, bisa. Kemudian di sini juga ada menu schedule visit. Teman-teman kalau misalnya mau visit ke lokasi, wajib untuk update visitnya ya di sini. Di sini ada di menu on progress follow up, kemudian leadnya diklik. Kemudian di situ di bawahnya ada button schedule visit. Nih schedule visit yang button warna biru. Nanti kalau misalnya dia mau visit ke lokasi, klik schedule visit, kemudian isi jam dan tanggalnya. Jangan lupa, kemudian klik simpan. Dia akan muncul di menu schedule visit tadi. Kemudian kalau dia sudah datang ke lokasi, di schedule visitnya juga diupdate. Confirm visit, dia ada 2, confirm visit dan cancel visit. Kalau dia misalnya schedule nih mas mbak, oh ya udah kita klik cancel visit, reasonnya apa. Kemudian kalau dia confirm visit, kita akan diarahkan ke foto. Jadi kita foto bareng klien terus isi dulu visit ke lokasi ini. Nah, nanti dari sistem kita bisa lihat juga benar ternyata visit ke lokasi gitu. Kemudian di sini juga ada schedule meeting. Di schedule meeting ini gunanya yaitu untuk yang dia sudah datang ke lokasi kemudian mau tanda tangan SP ke PJB. Nah, kita bisa klik tuh schedule meeting, dia akan muncul di menu ini. Kemudian yang ini juga ada schedule call sama schedule chat yang tadi kita pilih tuh di awal. Pilih schedule call atau schedule chat. Nah, dia akan muncul di sini next schedule-nya. Jam berapanya kita mau chat dia lagi, jam berapa kita mau nelfon dia akan muncul di sini di menu ini. Kemudian di sini juga ada menu hot prospect. Di menu hot prospect ini yang muncul adalah lead yang sudah pernah datang ke lokasi. Nah, jadi kita grouping tuh mana nih hot prospectnya. Yang ternyata dia udah datang ke lokasi. Nah, dia akan masuk ke menu ini hot prospect. Di sini juga ada menu finish lead. Yang masuk ke menu finish lead adalah lead yang tidak prospek. Dia udah nggak berminat lagi. Nah, di sini kan ada tombol-tombolnya ya. Update dan lanjut follow up. Kemudian di bawahnya juga update dan selesai follow up. Ini yang warna merah. Kalau teman-teman klik
update dan selesai follow up, artinya di sistem udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diganti lagi responnya, udah nggak bisa. Ini pernah kejadian ya, pengalaman kami, dia salah klik. Dia nyangkanya update dan selesai follow up ini lanjut follow up, terus dia nanya, "Bang, kok datanya nggak bisa diapa-apain ya?" Nah, itu salah. Kalau dia mau lanjut follow up, yang warna kuning. Kalau dia udah selesai follow up, udah nggak prospek lagi, Pak saya udah nggak minat, jangan ganggu saya lagi. Ya udah, kita pilih update dan selesai follow up. Yang warna merah. Kemudian kalau dia booking unit, kita pilih yang hijau. Kita pilih yang hijau, ntar langsung diarahkan ke berapa harganya, harga perumahannya, apartemen. Oke, selanjutnya di sini ada activity log. Di activity log ini yang muncul adalah semua respon call atau WA history. Jadi mau lihat nih hari ini call atau nge-WA siapa aja sih hari ini, akan muncul di menu ini. Semuanya, semua lead. Kemudian di sini juga ada respon history. Nah, di respon history ini kita bisa lihat tuh dari belum follow up akan ada sudah follow up belum direspon sampai dia closing. Jadi apa-apa aja tahapan respon yang apa-apa aja tahapan respon sampai dia closing. Nah, itu dia akan record di respon history log. Kemudian di sini juga ada kalkulator KPR. Nah, ini membantu buat menghitung tuh harga propertinya berapa, kemudian nama angsuran dan lain-lain nanti akan muncul. Tinggal kita screenshot dan kirim ke klien aja. Kayak ini ya kurang lebih munculnya. Nanti bisa di screenshot aja kalau perlu, terus dikirim ke kliennya. Oke, di sini di titik 3 kanan atas itu ada juga menu profile. Di menu profile ini akan muncul nama, email, dan nomor handphone. Kemudian ada absensi juga. Kalau di sini absensi dipakai nggak ya? Absensi enggak ya? Oh enggak ya. Kemudian di sini juga ada menu input lead. Di input lead ini misalnya lead yang dapat dari luar kan nggak ada di aplikasi ini. Nah, dari aplikasi ini kita bisa input supaya lead itu ada di aplikasi ini. Kita bisa klik input lead. Di sini akan muncul kayak gini nih. Kita bisa pilih source-nya dari mana. Kalau misalnya dari pribadi atau dari walk-in, spanduk, nah kita bisa pilih dari sini. Kemudian bisa juga dari isi nama. Kita bisa langsung ambil dari kontak juga. Kalau nomornya udah kesimpan, kita ambil dari kontak. Kemudian pilih negara, nomor handphone, email, dan note-nya. Kemudian di save, dia akan muncul di menu new lead. Kita follow up seperti biasa. Terus di sini juga ada menu notifikasi. Di menu notifikasi ini kita bisa cek nih notifikasi apa yang ada hari ini, lead apa aja yang masuk, namanya siapa aja, kita bisa cek di menu notifikasi ini. Oke, kurang lebih itu penjelasan singkat mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Lead Connection. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas, mungkin bagaimana cara follow up lead-nya, atau udah jelas? Karena udah ini ya. Ini kan ada status kapan bisa dihubungi. Itu yang klik itu yang bikin status konsumen. Kapan bisa dihubungi? Kan kalau Ritmore, kan data baru ada Oh iya, Ritmore. iya itu konsumen dia yang isi. Nah, berarti nggak bisa kita chat di hari biasa. Kan dia udah kasih waktu di weekend. Iya. Nah, itu bikin statusnya gimana? Kita bisa bikin di sini kan ada feedbacknya Pak. Kita isi feedback tuh, feedback itu kayak catatan kita pribadi. Iya, responnya? Responnya pilih aja yang schedule chat gitu Pak. Mana coba ada? Schedule chat. Gimana ya? Responnya dikeluarin semua kan. Gimana? Kita dihubungi, bisa dihubungi dan tertarik. Hah? Bisa dihubungi dan tertarik. Kemudian di bawahnya minta dihubungi kembali. Nanti dibikin aja di feedbacknya Pak, dihubungi di weekend gitu. Oh gitu. Ya. Itu bahas dulu. Satu, tapi setelah saya cek langsung ke aplikasi WA-nya, dia harus di-invite. Itu kondisi apa? Oh itu dia nggak ada WA-nya, nggak ada WA-nya berarti. Tapi dari itu kok bisa masuk ke WA, aplikasi WA? Dari masuk ke WA-nya. Jadi ada bentuk S. Kalau saya klik share, dia masuk ke aplikasi WA. Saya follow up, cek ke satu. Invite-nya dari mana Pak? SMS. Kalau dari WA,
kan nggak ada nih. Kalau saya mau cek, coba dia harus invite dulu via SMS. Oh ya udah, coba Bapak hubungi leadnya, telepon, via telepon, seluler. Nanya Pak, ke ini yang dengan WA Pak, gitu Pak, nanya ini. Mungkin berarti status berarti nggak ada akses via call berarti. Iya, lihat di web. Kalau dia ada call bukan call WA ya. Ya bener. Iya, ya Pak, bisa dihubungi via WhatsApp dan via call juga gitu. Kami dari jam 9 sampai jam 6 pagi, enggak, kalau nggak di follow up itu nggak akan hilang, nggak akan expire itu dari jam 9 sampai jam 6. jam 6 pagi gitu. Berarti kalau misalnya jam 7 pagi pun hilang. Iya, kalau jam 7 pagi hilang. Kayaknya kalau ada orang cek jam 6:01, kayaknya kita belum ready buat follow up deh. Enggak, itu yang nggak akan hilang Pak, yang dari jam 9 sampai jam 6 nggak hilang. Tapi kalau nanti kita masuk jam 7.30, kemudian Bapak jam 7, nggak follow up-nya itu hilang. Tapi yang tadi nggak hilang, yang dari jam Berarti kalau misalnya jam 6 menurut saya sih agak too early ya, kalau mulai dari jam 6 karena kita prepare semua segala Jam macam. 6 nggak hilang kan? enggak. Yang hilang yang Di atas itu jam jam 6 kan? 6. Lewat 1 detik 6 lewat 1 detik hilang Bu. Enggak, kan dia waktunya berapa menit ya? 30 menit. 30 menit, setengah 7 ya? 30. Setengah 7 hilangnya Pak. Iya, setengah 7 hilangnya berarti. Mungkin maksud teman saya gini, itu kan dari kita ke rumah sampai ke kantor. Kita juga ya. Dulu itu kita itu startnya itu dari jam 9 pagi, jam 9 pagi ya. Jadi sebelum jam 9 pagi sampai jam berapa? 12 sampai 10 dulu ya. Iya, malam sampai 9. sampai jam 9 ya itu nggak pindah gitu. Tapi ya Di note aja nanti kalau jam mau pagi dari itu jam 6 sampai jam berapa boleh di note aja nanti. Iya, gitu, jadi Bantu. terus jam pagi itu jam 9 pagi. Iya. Kita pesan aja sih kan. Jam 10 udah. Karena saya sering kehilangan data ketika saya sedang di jalan, gitu, kendaraan pulang itu ya. Makanya sepakat aja kan. Nah, disepakati aja Pak, nanti bisa kami bantu jamnya dari jam berapa. 9 malam sampai jam 6 pagi. Enggak, kalau dulu sih gitu. Dulu itu malamnya saya lupa ya sampai jam berapa ya. Tapi kalau paginya tuh jam 9 apa setengah 9 Enggak, dulu malah aku tahunya sampai jam 12 malam pernah terima Iya, betul. nanti kan. Mm-hmm. Oke, kalau misalnya terima data itu maksimal kalau misalnya masih jam 9, jam 10 malahan itu nggak apa-apa. Kan kalau misalnya kita istirahat, misalnya anggaplah pameran itu sampai jam 10 malam. Iya. Jadi teman-temannya masih aktif. Rata-rata teman-teman baru keluar dari pameran jam 10 malam. Malah seperti itu. Dan kendalanya sering waktu itu makanya sempat datanya itu expired karena yang awal-awal ya Pak Tony malah karena rata-rata masuk itu di jam 00. Jadi rata-rata teman-teman akhirnya standby nggak tidur ya kan. Iya, benar. Itu. Iya, sampai sekarang juga kalau Akhirnya jam 12 juga. nggak tidur. Dan Iya. Oke, akhirnya berubah. Iya, terima kok sama teman-teman dari NASA dibilang kalau misalnya oke dari jam 9 malam sampai ke pagi, kalau sampai jam anggaplah maaf ya jam 6 pagi teman-teman udah dikirim data masih bilang kita belum terima. Rata-rata aku yakin jam 6 pagi teman-teman masih ada di rumah belum berangkat ke kantor, masih bisa lah follow up sebentar ya nggak sih. Kalau jam 9 malam apalagi sekarang udah nggak ada OT nggak ada ini bisa lah ya. Kalau realisasi di lapangan kan nggak yang ibu ngomong gitu. Cuman boleh lah disepakati bersama ya Bu ya. Mulai jam berapa, karena kayak teman-teman sales pun kalau misalkan malam oke ya. Kalau di lapangan kan saya juga di sales Bu. Kita mau malam tidur pun jam berapa nggak apa-apa ya. Yang berat tuh di pagi Bu. Gitu. Kita bisa sampai kerja sampai jam 11, sampai 12, jam 12 bisa jam 1. Kalau pagi mungkin agak berat sih jujur karena kita butuh Rata-rata siang. 8.30 ya. Berapa iya? 8.30 ya. Betul, dan nyampe pun juga itu kan 8.30 estimasi kita sampai. Kita start tuh ada naik motor, kereta, mobil, nyetir kan nggak mungkin pegang HP gitu. Mungkin gini, saya belum dapat. Sebenarnya itu cuma belum ngerespon dari sisi natanya doang kan, nge-click follow up-nya kan. Itu dengan kita nge-follow Paling itu tadi dengan kita dari click follow lalunya up doang udah kan? nggak lari kan, udah nggak pindah kan. Iya. Jadi maksud Mbak Ina kan berarti sebenarnya kita punya waktu lah, cuma sekedar respon gitu doang ya. Respon Ketika direspon itu mesti dihubungin Pak. Iya. Kalau nggak dihubungin dia nggak bisa Iya, diupdate. WhatsApp atau Entah kita telepon atau WhatsApp, Iya. baru itu bisa diupdate ya Kalau dikasih. yang sebelumnya Takutnya pas WhatsApp atau telepon malah itu terlambat kan kalau masuk di Iya, jam betul. lebih dari 002359 gitu kan. Nah itu kan akhirnya dicoba dirubah karena datanya kita banyak expired ya Pak Tony ya. Awal-awal kita masuk akhirnya dari sekian data yang kita terima
banyak expired. Pas begitu kita evaluasi ternyata datanya itu masuknya di jam hampir di 00 ya Pak ya, sering banget kayak gitu. Akhirnya tuh kita buka nah makanya sempat oke, kalau setelah jam 10 malam sampai pagi. Nah tapi kalau setelah jam 6 waktu itu malah udah mulai diaktifin ya Pak Tony ya, jam 6 jam 7-an ya Pak ya, karena kita mikirnya teman-teman pasti udah bangun gitu kan. Kalau misalnya berangkatnya bawa kendaraan atau apa, rata-rata paling nggak 2 jam sebelum sampai di kantor kan masih bisa kalau sebentar nih dilihat handphonenya gitu. Waktu itu pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau sekarang misalnya dicari solusi yang terbaik ya monggo silakan. Tapi kita jangan sampai apa yang sudah dikasih sama perusahaan udah dicoba maksimalin, akhirnya mentah gara-gara teman-teman cuma bilang kita belum bisa terima nih, ada kendala kayak gini-gini. Nah itu Sebenarnya bukannya ini sih Bu, bukan kita nggak bisa maksimalin sih Bu. Ini kan kita biar maksimal kita kasih tahu kendala kita tuh seperti itu kalau pagi gitu. Jadi tujuan kita kan kasih tahu kendala itu tuh biar maksimal. Iya makanya Gitu. jangan sampai juga datanya malam masuk juga akhirnya nggak keterima. Kalau malam Bu, insya Allah sih masih yang pagi ini Pak. Ya mungkin yang dari kendaraan proses ini nggak terima nata, saya hanya menyampaikan keluhan dari anak-anak Bu. Oke, ini deh ya. Karena ini waktunya juga sudah mau jauh nih. Harusnya jam 11 tadi, belum lagi Apple 5 ya. Iya. Apple 5 jadi gini. Ini Nata, Jala, in-house dan apapun itu semua adalah hanya sistem betul ya yang membantu. Ya saya yakin masih ada kelemahan tapi juga ada kelebihan. Ya, dan memang kenapa ini dikumpulkan di sini ya. Kita berharap dari teman-teman semua ini juga ikut aktif ya, ikut aktif untuk sebetulnya bukan kepentingan untuk Nata ya. Saya kurang setuju dari omongan bahwa ini untuk kepentingan Nata, tidak, untuk kepentingan kita sendiri. Kenapa? Ya, dengan kita ikutin dia punya sistem administrasi kita rapi ya, lama-lama kita akan tahu ya target kita tuh harus seperti apa, follow up kita seperti apa ya. Nah sementara ini semua dulu sebelum ada sistem-sistem seperti ini memang masih manual ya, masih manual dan apa namanya mungkin bisa jalan, tapi kalau sekarang perubahan teknologi sudah tidak bisa ya. Nah jadi minta tolong bantuan teman-teman ini, apa yang memang harus diupdate, yang harus di follow up, yang harus dipenuhi sistem ini, tolong dibantu ya. Kenapa? Karena dari Markom, dari marketing ini kan kita base kerjanya kan based on data ya. Based on data kita cek gitu ya, kita filtering, kita trace supaya apa? Supaya nanti untuk nextnya ke depan kita bisa jauh lebih maksimal. Itu yang kita harapin ya. Nah kenapa begitu kemarin nih ya, teman-teman Markom, teman-teman marketing boleh tanya pada saat mau update data. Saya tanya berapa banyak yang walk-in, berapa banyak yang call-in, pada bisa jawab ya. Akhirnya mereka cari manual ya, satu ya. Tim marketing boleh tanya, ada yang kadang-kadang kasih report saya jam 3 pagi, ada yang sampai jam 12 malam kita masih follow up. Kenapa? Untuk belain teman-teman sales ya, supaya dapat data yang akurat, data yang valid. Nah tapi itu kan semua manual. Nah makanya sekarang kita kasih yang namanya sistem, either namanya Nata, either Jala, namanya apapun gitu loh ya. Tapi kalau ini tidak digunakan maksimal percuma. Sepakat ya? Sepakat ya teman-teman semua. Jadi tolong dibantu. Ini hanya sekilas sebetulnya untuk refresh lagi. Saya yakin teman-teman semua ada kendala-kendala. Saya sepakat dengan Pak Rizky, dengan Bu Rina, dengan semua nih. Pada saat ada kendala cepat diinfokan. Ya, diinfokannya dalam artian apa? Ya, sekarang kan udah ada grup, ada apa ya? Ya, itu kalau misalnya ada yang tadi misalnya begitu di follow up ternyata omongannya iseng-iseng. Nah, itu jadi kontrol buat Nata. Ya, kita juga harus kritik Nata. Jangan sampai ngasih data lead juga asal-asalan, kita nggak mau. Karena kita costnya juga udah cukup besar, gitu loh ya. Jadi kita biar sama-sama kerjasama, dan satu hal yang benar-benar harus kita jalankan apa? Ya, Nata tadi kita lihat ya, ngurusinnya banyak, bener gak? Ya, berarti yang cerewetin juga banyak nih, bener gak? Kalau kita kalah cerewet, kalah nggak kita?
lah. Dia harusnya ngurusin properti lain, ya kan? Nah, kita nggak mau kayak begitu, ya. Jadi kita harus sepakat nih, tim kita benar-benar solid, benar-benar kuat, kasih masukan terus di sama Nathan, ya. Sepakat ya, teman-teman gitu ya. Nah, untuk yang Apple 5 gimana nih? Karena waktunya kan harus sholat Jumat, mau di reschedule ke jam 1. Oke Pak, saya ikut aja. Nggak masalah, ya. Kita reschedule ke jam 1 ya. Nah, yang Dev berarti mundur Oke. ke jam 3, kan harusnya jam 2 ya. Nah, Kita meeting leadernya bukan? kenapa? Kita meeting leadernya gimana? Jam berapa jadi ya? Ada meeting leader? Satu. Meeting leader ada jam 1. Iya. Nah, gimana tuh Pak Noko kira-kira mau seperti apa? Atau di split? Meeting leadernya semua ada, nggak 1-3 doang. 1-3. 1 sama 3? Iya. Oh 5 enggak? Nah, kalau gitu 5 nanti training aja nggak apa-apa ya. Tim salesnya Yang aja, tim salesnya training Iya. Gimana? di sini. Sini berpakai? Kita meeting leadernya gimana? Di sini? Oh kalau gitu di bawah. Trainingnya di bawah di galeri. Di galeri apa? Leadernya di bawah, bisa di bawah nih. Boleh. Jadi kita Ya itu ya maksud ya, malah yang ada malah tambah bingung, bener nggak ya? Nah makanya tugas sekarang dari pihak Nata adalah cari cara gimana caranya untuk mendistribusikan ke teman-teman yang ada di sini semudah mungkin dipahami. Ya sistem sedemikian bagus, tapi kalau tidak dimengerti juga percuma. Ya sepakat ya. Nah tapi juga kalau sekarang sistemnya udah bagus nggak dijalanin juga percuma juga ya. Jadi kalau tadi saya lihat yang satu bicara tentang kopi, yang satu bicara tentang susu, nggak nyambung. Ya, nah gimana caranya ini supaya jadi kopi susu? Ya, caranya adalah gimana? Apa yang tadi dijalanin, apa yang kita minta untuk di-input, tolong masukkan. Salah nggak apa-apa, ya, salah nggak apa-apa, tapi paling tidak ada review. Ya, nah saya minta nanti leader-leader nih juga perhatikan bener nih, sistem ini tuh sebenarnya bisa bantu atau tidak? Ya kalau nggak bisa bantu ya ngapain juga kita pakai, ya kan? Tapi kalau ternyata bisa bantu, akan lebih baik. Cuman yang saya nggak mau adalah tidak mengerti, tapi lalu bilang tidak bagus. Nah itu jangan sampai kayak begitu, ya. Mengerti dulu, sampai paham dulu, baru kita bilang ini nggak bagus. Tapi kalau misalnya belum mengerti dari A sampai Z, udah bilang nggak bagus, ya susah, ya nggak akan bisa jalan. Apapun sistemnya nanti dikasih sama company nggak akan pernah bisa jalan. Yang ada hanya komplain dan komplain, ya. Nah kita minimalisir itu ya, sepakat ya. Nah, jadi teman-teman nih Pak Edi, Pak Rizky sebagai tim leader di sini, tolong bantu timnya jadi tim yang solid, ya. Sepakat ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, jadi kita akan meeting lagi nanti jam 1 dengan yang level 5. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya dari pihak Nata, nanti tolong setting juga jam 3 gitu. Ya. Oke, mungkin dari saya itu ya. Teman-teman, ya. Oke ya, semua ya, makasih ya. Ini mungkin tutup. Terima kasih. Teman-teman semua, kita luangkan waktu sebentar dari top management juga, bahkan ada Pak Tony, ada Pak Bayu dan lain-lain. Termasuk para leaders ada di sini. Hari ini kita mau samakan persepsi ya. Kenapa tools ini penting buat kita? Ya, kita as a sales sekarang kita lagi sulit cari leads ya, benar kan? Cari database lagi sulit kan? Karena kita nggak ada opsi offline. Mau pameran lagi nggak bisa, mau OT juga takut, ya kan? Kalaupun OT mungkin nanti buka seminggu udah digusur, suruh balik lagi sulit lah posisi kita. Ya mau canvassing ke kantor-kantoran juga nggak diterima sekarang. Jadi jadi posisi kita sekarang tools untuk mencari lead secara offline memang lagi sangat-sangat limited ya. Makanya manajemen menggunakan langkah digital ya kan, digandenglah saatnya adalah tim Nata. Tujuannya apa? Untuk membantu kita semua supaya kita tetap dapat inputan, tetap dapat peluru nih, dapat senjata untuk bisa diolah ya kan. Terus teman-teman ditagih nggak biaya peluru ini dapat duit? Gratis baru dikasih. Terus ngapain dibayar nggak? Bayar loh, ya, nggak murah. Nggak murah, jelas spend money nggak murah tuh toolsnya ini. Dengan biaya yang tidak murah, kita expect dari manajemen, kita expect outputnya, kita harapkan juga bagus, ya kan?
biaya yang sudah kita keluarkan ini untuk membantu teman-teman semua kita berikan free untuk membantu kita semua. Tujuannya apa? Supaya kita dapat peluru untuk kita olah. Nah, kalau peluru ini sudah dikasih pada kita tanpa biaya sama sekali, terus nggak juga kita olah, atau kita olah tapi nggak maksimal, hasilnya juga nggak akan maksimal ya. Benar nggak? Spesial kita undang timnya Nata di sini, ada Mas Rizky, ada Mbak Rita, ada Mbak Rika dan mereka. Tujuannya buat nge-share ulang ya buat teman-teman yang memang sudah pernah pakai biar lurus lagi nih. Jalannya seharusnya kayak gini gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kita bisa tahu, wah ini loh senjata yang powerful yang diberikan pada oleh manajemen pada kita untuk bantuin kita jualan. Ya, harapan endingnya adalah closing. Ya. Waktu closing dari Nata dari tadi nggak, wah ini kalau karena closing dari Nata komisinya tak potong setengah, kan ya guys? Itu dapat full kan? Ya. Jadi sekali lagi baik lagi, tools yang sudah dikasih manfaatkan dengan maksimal ya. Jadi hari ini kita belajar, kita anggap semuanya kosong lagi ya. Kita nggak pernah belajar Nata sampai sebelumnya bikin kalian capek enggak ya, tapi memang itu harus dilakukan supaya apa? Begitu sudah kalian isi, sistem ini bisa membantu kita memfilter teman-teman, bisa melihat oh konsumen leads yang closing itu areanya ada di sekitar sini misalnya, terus bisa di mapping lagi, oh yang closing ini memang usia-usia yang misalnya katakanlah 25 sampai 45, wah bisa difilter lagi ternyata pekerjaannya rata-rata adalah profesional, bisa difilter lagi, oh ini ternyata kalangan orang-orang yang sudah menikah misalnya, bisa seperti itu report yang dihasilkan. Membantu siapa kalau kayak gitu? Membantu kita juga kan, pada akhirnya kita bisa bikin iklan dengan target market yang jauh lebih sesuai lagi. Jadi kita belajar, oh sekarang leadsnya dapetnya nggak banyak, ternyata olahannya nggak sesuai. Dan begitu teman-teman update terus di situ, kita juga belajar, Nata juga belajar, ya kan? Kita bisa bikin lagi campaign yang lebih bagus, yang sasarannya lebih tepat. Itu tujuannya hari ini, ya. Biar kita tahu bahwa sistem ini harus diisi dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Ya, jadi jangan lihat bahwa ini namanya kerjaan ini untuk membantu kita semua. Ya, endingnya tetap satu, tujuan kita adalah closing. Ya, oke, saya nggak terlalu panjang lagi. Sorry, hari ini harusnya ada infocus, tadi ada infocus diambil lagi. Jadi mungkin ya sudah kita share padanya dulu ya. Teman-teman yang sudah punya Nata boleh nanti dibuka. Bagi yang belum silakan download dari Play Store. Namanya Leads Connection ya. Nggak bisa kita keluar. Oke, selanjutnya saya serahkan ke tim Nata, Mas Rizky, Mbak Vika, dan Mbak Eka. Silakan. Kasih aplaus dah Mbak tim Nata, biar semangat. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelumnya terima kasih Pak Jumbo. Pak, izin mungkin akunnya udah di saya sudah share, cuma passwordnya belum. Oke. Belum register. Ada Kalau udah diregister nanti tinggal diklik login aja. Yang timnya Apple 500 saya sudah saya register ya, I don't know yang trader lain. Yang tadi saya share di Excel itu yang ada saya doang. Coba login kan yang sudah punya. Yang diklik yang diklik yang kan ada dua button ya. Untuk tampil pertama begini kan? Login dan register. Ya. Yang diklik yang login. Nanti untuk email dan passwordnya. Username emailnya yang saya kirim di grup tadi yang kalian punya. Emailnya @diamondline.id, buka grup kan. Saya teman yang dari timnya Freddy sama Edi coba cek ke leader kalian. Minta yang lama sama coklat beda senang. Ya, ada Edi baru. Tapi update. Nah, yang kalian juga yang memang mau kelima itu dapat user baru. Nggak usah user baru. Iya, update dong. Yang lima tidak Update dong, yang lama. Pindah project update doang, usernya sama. Oh, usernya bisa dilihat di sini tadi saya udah update. Diganti ya? Emailnya. Oh bukan, yang lama kan ada tuh aplikasi ini. Kalau kayak saya kan di level 1 nih. Dulu kan kita harus Di level 5 gimana? Itu tadi kalau emailnya ganti berarti Harusnya emailnya ganti. Nanti ada email baru. Nanti ya, tunggu dari arahan dari. bukan maksudnya aplikasinya tetap sama. Aplikasi tetap sama. Usernya ganti. Itu yang user ID ya. Iya, user. Passwordnya apa ya? Nama 123. Iya, nanti mengikuti ini juga cuma kadang kan namanya sudah kelihatan misalnya ada yang Nanti ganti doang gitu.
sebelum sambil kita setting, saya izin buka dulu ya Pak. Ya, ya. Ibu. Ini karena nggak ada info fokus, mungkin saya langsung aja sedikit. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin beberapa dari bapak ibu sudah pernah menggunakan LCR, jadi mungkin sudah paham beberapa. Nah, mungkin agenda di hari ini kurang lebih saya dan tim akan menjelaskan sedikit tentang Lead Connection App itu sendiri, tentang bagaimana demo pemakaian dan fungsinya. Kemudian ada sedikit tips dan bagaimana cara follow up perbedaan antara klien yang offline dan online. Oke, jadi sebenarnya Lead Connection App ini sendiri berfungsi yang memang kita develop untuk mendistribusikan leads itu secara real time, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat suatu campaign yang kita taruh di Google, di Facebook maupun Instagram, dan mereka mengisi data diri tersebut ketika mengklik iklan yang ada, maka secara real time leads itu akan langsung masuk ke dalam aplikasi yang dipegang oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kita sangat paham bahwa leads itu dalam industri properti itu sangat berharga dan sangat penting ya Bapak Ibu. Sehingga ada sentimen dalam konsumen secara online itu mereka sangat dinamis. Jadi kalau misalkan kita tidak memfollow up langsung saat itu juga, mereka itu bisa berpindah, baik berpindah sales sehingga berpindah project. Nah, sehingga di aplikasi ini nantinya Bapak Ibu akan bisa langsung follow up real time dengan durasi waktu tertentu. Jadi setelah 30 menit leads itu tidak akan di follow up, maka akan terdistribusi ke sales yang lain. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Mungkin nanti teknis ketika live demo akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian sebenarnya kami ini Nata Koneksindo adalah anak perusahaan dari PT Nata Koneksindo yang ada holdingnya di Singapura. Jadi kita memang punya beberapa anak perusahaan. Kita salah satunya yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, kita ini selain memprovide digital marketing sebagai konsultan, kita juga provide full service property broker. Mungkin ada beberapa project yang pernah kami running dengan BUMN, BUMD seperti ACP, PTPP, Waskita. Ada juga Sarana Jaya dengan rumah DP 0, Nuansa dan Suasana. Kemudian ada Farpoint dan Lipo Cikarang dengan proyek yang terkenal, mungkin Bapak Ibu tahu, Mekarta. Kemudian saya akan bahas sedikit mungkin perbedaan tentang offline konsumen dengan online ya Bapak Ibu. Kalau offline kan kita tahu bahwa kita pasti udah pernah bertemu atau seenggaknya kita pernah memberikan brosur atau price list secara langsung. Tapi kan kalau online ini kan kita benar-benar nggak pernah lihat tatap muka ya Pak. Jadi memang itu yang akan membuat mereka cepat berpindahnya. Kalau misalnya sales nggak follow up saat itu juga, dia bisa pindah ke sales lain, bahkan ke project lain yang udah saya mention sebelumnya. Nah, kemudian kalau offline itu kan mungkin konsumennya ngeliat, wah Bapak Ibu baik nih, Bapak Ibu cantik, Bapak Ibu ganteng, harum, dia akan lebih tertarik. Tapi kalau online kan tidak bisa seperti itu. Sehingga ada tips-tips follow up yang memang harus kita lakukan dengan baik, terstruktur, supaya kita dapat trustnya si konsumen ini. Nah, kemudian kalau mungkin sedikit toleransi tentang menunggu ya, mungkin saya sudah mention sebelumnya, toleransi menunggu konsumen yang online yang kita dapatkan dari situ dari online, dari digital marketing itu sangat cepat. Jadi mereka nggak mau nunggu terlalu lama untuk di follow up, karena iklan yang kita pasang, campaign yang kita pasang itu kan nanti bentuknya mungkin akan ditunjukkan ada form-form data diri yang memang sudah sepersetujuan mereka diisi Bapak Ibu. Jadi mereka memang sudah berharap mengisi untuk segera dihubungi, sehingga melalui aplikasi ini kalau misalnya terdistribusi ke aplikasi Bapak itu sangat mungkin kalau misalnya dia bilang, oh saya hanya iseng-iseng aja, itu kemungkinannya 0% sebenarnya Bapak Ibu. Karena nggak mungkin dia iseng-iseng tapi ngisi data diri lengkap gitu. Atau misalkan iseng-iseng tapi sampai 5 kali, itu semua nanti bakal ketahuan di data melalui aplikasi juga Pak. Nah, kenapa saya bilang itu sangat penting? Karena aplikasi ini juga akan membantu Bapak Ibu semua dalam proses sales supaya bisa tracking semua progress leads yang Bapak Ibu sedang jalankan. Karena kita dari mulai kita memfollow up, terima leads, kita bisa isi
responnya seperti apa, progresnya seperti apa, dan itu semua terrecord. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin terima leads cukup banyak dalam sebulan, mungkin hingga 50 hingga 100, itu semua bisa terrecord gitu. Dan kita bisa set schedule yang nanti juga akan dijelaskan secara teknis. Kita bisa set schedule baik untuk visit, phone call, chatting, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi memang sangat penting untuk Bapak Ibu mengisi dan menggunakan aplikasi ini dan memahami bahwa ini akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan proses penjualan. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita langsung ke live demo aja ya Bapak Ibu, yang akan dijelaskan oleh Mbak Wika. Terima kasih. Untuk aplikasinya udah di-download semua ya? Tinggal loginnya aja ya? Tim yang baru sama sekali belum punya data siapa aja ya? Data belum. Enggak. Ini saya share user sama passwordnya ya. Saya ada kirim ke Martin tolong jelas ke teman-teman yang baru ya. Saya nggak punya info satu. Ada Martin, Syarif Hidayatullah, SM Berwinoton, Stephen ya. Terus Judi Adinas, iya saya. Iya. Terus Anita Prameswari, Nur Sati, Heri Sudewo, Indra Saputra, Michael. Ya. Saya ada kirim alamat email sama password untuk kalian login. Coba nanti bantu broadcast ya ke teman-teman lain. Kita sama Martin bantu broadcast, saya nggak punya handphone kalian semua. Oh ya, aplikasi ini cuma bisa untuk Android aja. Android, iPhone nggak bisa. Yang punya iPhone mau keluar. Saya pakai iPhone Pak. Oh, pakai iPhone bisa? Iya, Android bisa. Katanya ada dulu. Ya dan ngidip sebelah dulu deh. Ngidip sebelah dulu. Iya, terus. Entar balik pakai telepon ya. Handphone. Maksudnya yang nomor telepon Pak ya? Sama Pak. Tampilannya sama. Enggak. ID-nya. Yang lama pakai yang lama juga, tapi kita tetap dapat diskon. Sama dong, itu udah ada 70. Oh enggak. Oh, yang data Yang beda semua. Ya. Nggak apa-apa. Nanti udah beda cuma yang 5 dong. Ya, bagi yang belum bisa, lihat sebelahnya dulu deh, nggak apa-apa ya, biar kita bisa mulai. Karena teman-teman Nata mau betul lagi. Ya, fokus lagi ya. Oke, udah masuk ya kayak gini tampilannya sebenarnya. Oke, ke pengaturan telepon dulu, pengaturan telepon, pengaturan biasa, pengaturan handphone. Oh, baru keluar dari aplikasi, keluar dari aplikasi. Nyari di situ kan? Keluar dari aplikasi dulu. Pengaturan, ibu di pengaturan. Ya, pengaturan. Pengaturan di notifikasi. Bahasa Inggris dong. Iya, susah banget. Dia position nggak di situ. Ini dia cinta Indonesia Pak. Gunanya adalah supaya nanti notifikasinya nyala ketika ada lead yang masuk. Karena kan ada kendala, oh leadnya ada tapi notifikasinya nggak ada nih gitu. Itu karena perizinannya tidak diaktifkan gitu. Oke, kalau semuanya udah, balik lagi ke aplikasinya. Udah balik lagi ke aplikasinya. Nanti kalau setiap ada permintaan update, di-update aja ya Pak, Bu. Soalnya itu kan untuk pembaruan yang lebih bagus lagi gitu. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi Connection ini. Nah, yang pertama itu ada menunya namanya New Lead. Di New Lead ini data yang tadi diisi, iklan yang tadi diisi oleh lead, dan dia udah isi data nama, nomor handphone, email. Dia klik OK, dia nge-share data ke kita, dia akan masuk ke menu New Lead ini. Nah, boleh Kak ditunjukin suaranya, dengerin suaranya gimana masuk New Lead, reminder gitu. Jadi setiap lead yang baru masuk, kita nggak follow up nih selama 10 menit.
lead itu akan ada nanti remindernya. Terus kita follow up. Nah, jadi ini notif untuk kalau Bapak Ibu terima leads di aplikasi. Coba saya share. Nah, ini notifikasi kalau Bapak Ibu terima leads yang masuk lewat aplikasi. Terus kalau 10 menit tidak di follow up, dia akan ada remindernya. Oke, nggak mungkin nggak denger ya. Sama suaranya tolong diaktifkan. Jadi kalau dalam mode gitar dia nggak ada suaranya. Suara dan internet ya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau lead udah masuk, dia kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ada nama project, ada total leadnya. Kita klik. Nah di sini kita klik lagi, akan ada keterangannya. Ada namanya, source-nya dari mana, kemudian emailnya, ada nomor handphone, kota, projectnya. Kemudian di bawah ini ada log. Tulisannya di paling bawah ada log ya. Di log ini ada tulisan view more. Kita klik view more-nya. View more ini gunanya adalah memberikan kita informasi kebutuhan lead itu apa. Ini di view more ya Pak. Kalau ada lead yang masuk, nanti dia akan ada tuh keterangannya. Apakah Anda sedang mencari perumahan di Tangerang misalnya? Dia jawab iya. Dengan kisaran harga berapa? 200 juta misalnya. Oh, jadi kita udah ada bayangan nih mau follow up dia dengan kisaran harga segini, gitu. Setelah itu, setelah klik kita udah tahu informasi tentang dia, kita follow up dia nih. Di sini ada dua icon telepon sama chat. Kita bisa langsung telepon dia nih di sini, telepon seluler. Atau kita menghubungi dia lewat chat dulu, kita sapa dulu. Selamat sore Pak Bu, gitu. Jangan langsung kita belas dengan brosur dan price list, nanti kaget kan dirinya. Apa-apaan nih, gitu. Setelah kita follow up, kita balik lagi ke aplikasinya. Jangan lupa untuk update respon. Nah, di sini ada banyak respon yang kita sediain. Tergantung respon-respon lead ini apa. Misalnya kita udah follow up nih, tapi dia belum balas. Kita udah follow up, udah sapa, dia belum balas. Kita bisa pilih respon yang sudah follow up belum direspon. Tapi kalau misalnya dia langsung balas, responnya bagus, oh minta brosur, price list dan lain-lain, kita bisa pilih di sini ada responnya, bisa dihubungi dan tertarik. Nah, di bisa dihubungi dan tertarik ini ada subnya. Kita bisa pilih nih, minta brosur atau price list, atau minta perhitungan cicilan, atau dia minta dihubungi kembali, atau akan didiskusikan juga ada di sini. Kita tinggal pilih responnya yang mana. Misalnya dia minta brosur atau price list, kita klik aja nih di sini. Nah, setelah itu kita klik. Nah, di sini ada 3 tombol di bawahnya. Biar nggak salah klik ya. Ini kita sengaja bedain warnanya. Warna kuning ini update dan lanjut follow up. Artinya kita lanjut nge follow up lead ini. Kalau yang warna merah ini update dan selesai follow up. Artinya kita udahan, dia udah nggak prospek. Misalnya kita hubungi dia, udah lama saya udah nggak minat lagi nih. Saya udah beli perumahan di sini, udah nggak mau beli rumah lagi. Nah, kita boleh beli update dan selesai follow up. Di sistem kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dia lagi. Kemudian di sini ada juga set schedule visit. Kalau misalnya dia, oh iya Mbak, saya sangat minat, saya udah tahu perumahan ini, saya mau datang langsung ke lokasi. Kita bisa set tuh schedule visitnya di sini, yang warna biru. Nah, ini kan kita tadi mau lanjut follow up ya, kita klik warna kuning. Dia akan muncul tampilan seperti ini, tasnya. Tas ini tujuannya untuk selanjutnya kita mau menghubungi dia kapan. Nah, kita bisa pilih actionnya. Di sini actionnya ada janji ketemu, ada call, ada chat. Nah, janji ketemu ini nanti akan masuk di menu schedule meeting. Gunanya adalah misalnya dia mau tanda tangan SP, tanda tangan PPJD gitu ya. Dia udah pernah datang ke lokasi, tapi dia mau tanda tangan SP, kita bisa pilih janji ketemu. Kemudian kalau misalnya kita mau menghubungi dia lagi nih nanti jam 2, jam 3, jam 4 lewat telepon, kita bisa pilih call. Kalau kita mau menghubungi dia lewat chat lagi nanti, kita bisa pilih chat. Tergantung kita mau menghubungi dia lewat apa. Kemudian di sini juga ada tanggal kapan kita mau menghubungi dia lagi. Misalnya kita mau menghubungi dia besok nih, tanggal 12. Oke, jam berapa? Jam 1. Oke. Terus deskripsinya apa? Tergantung catatan kita mau menghubungi dia gimana. Misalnya dia minta dihubungi kembali, ya udah kita tulis aja minta dihubungi kembali. Setelah itu kita klik simpan. Nah,
dia akan hilang tuh di menu new lead tadi, dia akan berpindah karena kita sudah follow up dia. Jadi dia akan berpindah dari new lead ini ke sini, on progress follow up, karena kita udah mengganti responnya dia tadi. Tapi kalau misalnya bapak ibu sudah memfollow up dia, tapi responnya nggak diganti nih lebih dari 1 hari, dia akan berpindah ke sini lebih dari 1 hari. Kebanyakan kalau tidak sengaja dia hilang. Iya, kalau dia belum di follow up, ini sudah di follow up tapi belum ganti respon. Belum direspon sama si konsumennya atau sama salesnya? Sama salesnya belum diganti responnya, jadi responnya itu belum di follow up Pak. Harusnya kan dia ada pilih respon tuh, ganti respon, misalnya dia belum respon leadnya, kita pilih sudah follow up belum respon gitu, supaya lead itu pindah kemari. Tapi kalau misalnya si bapak atau ibu lupa tuh ganti responnya lebih dari 1 hari, dia akan pindah ke sini. Dari back end atau dari admin kan nanti dia ada tarik report per hari ya, siapa aja yang belum follow up gitu kan. Nanti ternyata dari admin ada nih, si bapak belum follow up nih, tapi dicek di sini 0 datanya. Saya udah follow up semua kok Mbak gitu kan. Ternyata datanya itu di sini, jadi lebih dari 1 hari. Lupa mengganti respon. Sebenarnya lead itu sudah milik bapak dan ibu, cuma karena belum lupa mengganti respon, dia akan berpindah ke sini. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke on progress follow up. Nah, di menu on progress follow up ini sudah ada groupingnya, kelompok-kelompok dari respon yang bapak ibu pilih. Kan setiap hari data masuk ya, banyak data yang masuk. Kalau kita rapi mengisi data itu, di sini juga akan rapi. Jadi gunanya juga untuk bapak dan ibu ya, mempermudah. Nanti kalau misalnya, hari ini nih saya mau follow up khusus yang sudah follow up belum direspon, saya mau menghubungi itu khusus hari ini. Nah bisa tuh di sini kan udah dikelompokkan. Nanti hari besok saya mau menghubungi yang minta browser atau prices aja nih, bisa di sini tinggal diklik aja. Jadi data rapi untuk kita sendiri gitu. Kemudian di sini kita bisa klik, kita kalau pilih all ya, di sini kita bisa cari by nama, by nomor handphone. Kalau kita lupa nih tadi responnya apa ya, kan kita bisa lihat namanya ya di WA ya. Kita klik aja di sini cari nama atau nomor handphone atau email gitu. Kemudian di sini juga kita udah mempermudah, bisa diurutkan by jadwal next follow up. Misalnya di sini ada ascending dan descending, dari yang terlama ke yang terbaru. Jadwal follow up-nya bisa dicek di sini juga. Kemudian kalau misalnya lead ini dia booking unit, kita bisa klik yang warna hijau ini, booking unit. Nah, kalau misalnya lead ini, deh mbak, tadi dari respon belum di follow up, kemudian minta brosur, kemudian dia mau visit ke lokasi nih, kita tinggal klik set schedule visit, tanggalnya di tanggal berapa, jamnya di jam berapa, kemudian lokasinya di mana. Kita tinggal isi aja. Kalau udah selesai seperti ini diisi, tinggal diklik simpan. Nah, dia akan otomatis ada di menu jadwal visit. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang menunya. Di sini ada schedule visit yang tadi kita pilih, dia mau visit ke lokasi. Di sini ada schedule meeting yang tadi dipilih di awal ya, dia mau datang ke lokasi. Di sini juga ada schedule call sama schedule chat. Kalau untuk khusus schedule visit, kalau misalnya dia mau datang atau nggak datang, kita harus update di sistemnya. Kita klik schedule visit, kemudian cari lead yang tadi mau datang ke lokasi tuh. Nih misalnya ya, kayak gini kurang lebih tampilannya. Di sini kan ada cancel visit sama confirm visit tuh bagian bawah nomor 3 dan 4. Kalau dia nggak jadi datang ke lokasi, kita pilih cancel visit. Nih, kita isi reasonnya kenapa dia nggak datang ke lokasi. Misalnya, hari ini dia mau jemput anaknya, nggak bisa, ada urusan keluarga dan lain-lain. Kita tinggal isi di sini. Kemudian kalau misalnya dia jadi visit ke lokasi, kita tinggal pilih confirm visit. Nah, di confirm visit ini ada note-nya. Note-nya misalnya jadi datang ke lokasi, lihat lokasi ini dan lain-lain. Terus di sini juga ada upload gambar, jadi langsung foto sama si kliennya.
di sini langsung foto sama si kliennya. Kalau setelah itu kita pilih selesai. Nah, di sini juga ada menu hot prospect. Kelihatan kan tuh? Tinggal sini aja kan? Tarik kursinya sini. Tidur. Udah biarin lanjut. Di sini juga ada menu hot prospect. Di menu hot prospect ini, yang masuk ke dalam menu hot prospect ini adalah lead yang sudah pernah datang ke lokasi. Jadi kita kategorikan dia sebagai hot, sudah datang ke lokasi gitu ya. Kemudian di sini juga ada menu finish lead. Yang masuk ke dalam menu finish lead ini adalah lead yang sudah tidak prospek. Yang tadi kita pilih yang merah ya, button yang merah, dia sudah update dan selesai follow up. Dia akan muncul di menu ini. Kemudian di sini juga ada activity log. Di activity log ini ada call atau WA history dan respon history. Call atau WA history itu akan muncul seperti ini. Lead yang tadi kita call dia nih hari ini, kita mau lihat siapa aja sih yang mau kita call hari ini yang tadi kita call. Nah, di sini ada tuh jamnya, tanggalnya, terus tipenya apa kita call atau kita chat. Ini kayak history kita. Kemudian di sini juga ada respon history. Di respon history ini kita bisa lihat dari belum follow up sampai apa sih dia closing gitu. Sampai respon apa sih dia closing, misalnya dari belum follow up, sudah follow up belum respon, kemudian minta brosur, baru dia closing. Nah, kita bisa lihat di sini di respon history. Oke, lanjut. Di sini juga ada kalkulator KPR untuk menghitung ya. Biasa, ini saya contohkan. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi bisa di screenshot, di share ke kliennya. Oke? Kemudian balik lagi ke menu on progress follow up. Di menu on progress follow up kan ada lead. Kita klik lead detailnya ya. Kita klik leadnya. Kemudian di titik 3 kanan atas, di sini ada menu-menunya lagi. Kayak yang tadi di log history itu, di sini ada WA atau call history, tapi ini khusus untuk lead yang ini saja, satu lead ini saja. Jadi dia khusus. Kemudian di sini ada respon history, khusus untuk lead yang ini aja. Dia responnya apa aja sih lead ini, satu lead ini. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada schedule visitnya. Kalau misalnya dia ada schedule visit, dia akan muncul di sini. Gitu. Kemudian balik ke menu awal. Nah, di menu awal ini di titik 3 kanan atas itu juga ada menu-menunya. Yang pertama profile. Nah, di profile ini ada nama, email dan nomor handphone. Kemudian di sini nggak pakai absensi ya. Kalau absensinya nggak pakai, bisa ini aja, laporan ini bisa dipakai. Laporan ketika kita datang ke lokasi, visit ke lokasi, kita bisa foto di sini laporan sebagai laporan kita kalau benar-benar kita datang ke lokasi gitu. Bisa isi judulnya, deskripsinya sama foto. Kemudian di sini juga ada input lead. Jadi kalau misalnya lead yang kita dapat dari luar, misalnya dari teman, saudara, dia minat ke rumah ini kan nggak ada di sistem ya namanya ya. Nah, kita bisa input di sini di menu input lead. Nah, kita bisa isi source-nya. Kalau dari teman itu kan pribadi, teman, saudara, dan lain-lain, atau dari walk-in, bisa juga pilih dari spanduk, open table dan lain-lain. Kita bisa pilih di sini. Kemudian nomor handphone bisa juga langsung ambil dari kontak. Kalau misalnya udah kesimpan di kontak, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian pilih negaranya, masukkan email sama note-nya apa. Setelah itu kita klik save. Nanti akan ada keterangan seperti ini. Lead yang baru diinput dapat dilihat di menu new lead. Nah, itu tadi yang di menu awal ya, new lead ya. Tapi nanti kalau misalnya muncul keterangan lead ini sudah terdaftar, silahkan cek di menu on progress follow up. Silahkan cek aja namanya di on progress follow up. Di menu on progress follow up. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada juga logout sama exit. Kalau logout keluar dari aplikasi ini, kita ulang login lagi. Kalau exit kita bisa keluar biasa kayak gini. Oke.
Kalau misalkan kita dapat itu kan 30 menit hilang ya, pindah. Kalau malam misalkan dapatnya jam dasar jam 2, jam 3 itu kan pasti masih bobol lah ya, jam gitu. Ada gini cewek nih, nah itu pindah otomatis juga ya. Enggak, kalau sekarang untuk dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi liftnya udah ke expired lagi, misalnya nanti liftnya masuk jam 6:01, kemudian kan 30 menit tuh, 6:31 dia akan pindah. Oh berarti dari jam 9 malam udah pindah? Nggak pindah, dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Tidur juga tuh berarti ya? Tetap dia tinggal di sini. Jadi Paginya jam ya, soalnya ada dari lift jalan itu kadang-kadang ada notifikasi 3 nih, tiba-tiba hilang liftnya, kemana saya cari nggak ada, pasti belum pindah. Yang ini takutnya gitu juga gitu loh. Jadi rutinitas setiap pagi itu adalah ngecek di menu new lift ini. Ada nggak sih lift yang masuk tadi malam gitu? Oke, ada pertanyaan lagi mengenai aplikasinya? Mungkin cara memfollow up-nya apa kurang jelas tadi? Jadi ini yang saya mau menekankan lagi, untuk cara memfollow up itu bukan hanya sekali ganti respon saja ya. Nah, kita harus terus-terusan ganti respon. Kalau misalnya kita follow bagi dia tadi sudah belum respon awalnya, tapi dia respon, minta browser atau press list, kita harus update lagi di sistemnya supaya nanti di sininya di datanya ini rapi buat kita juga, enak memfollow up-nya gitu. Oke, ada lagi yang kurang jelas mau ditanyakan mengenai aplikasinya? Jadi sangat sorry Pak, saya mau nambahin memang progress update response itu sangat penting karena itu nanti akan membantu Bapak Ibu juga, membantu pihak manajemen dan kita juga bagaimana kita menentukan campaign yang paling efektif. Jadi kalau kita tahu progresnya, oh ternyata yang kita sasar ini itu nggak tepat sasaran, maka kita bisa ganti retargeting. Nah jadi semakin baik respon yang Bapak Ibu ganti, Bapak follow up, itu akan memberikan kita insight yang lebih bagus sebenarnya Pak, supaya ngasih leads yang benar-benar dia berharga dan prospeknya itu sangat bagus untuk closing. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya lupa update, tetap nggak hilang kan? Paling pindah doang kan? Kalau lupa follow up maksudnya Pak? Iya, ya. Kalau lupa ganti apa namanya? Respon. Iya, ganti Tapi kita respon. udah follow up dia. Iya. Iya, itu tetap ada, lead itu sudah jadi milik kita. Iya, itu nggak pindah. Nggak pindah. Tetap. Tapi nggak pindah, statusnya jadi nggak benar gitu. Jadi baik lagi teman-teman ya. Saya ikut nambahin lagi tadi. Message-nya hari ini kita ketemu sore ini sebenarnya karena semuanya baru, kita maunya training dari nol lah sebenarnya. Tapi sorry ya, ada miss lagi nggak ada, terus juga fokus nggak ada. Maunya kita tadinya di dev kan sebenarnya trainingnya. Ya, I don't know juga tiba-tiba dipindah kemari, tapi ya sudah lah. Sesi hari ini yang penting adalah semua user aktif dulu. Ya, semua user aktif. Nanti starting tanggal 13 atau 14, hopefully kita udah mulai dapat leads-nya yang masuk gitu. Jadi sudah bunyi ting, ya kan? Begitu sudah ting, kita coba isi. Baru akan muncul permasalahan yang kita kurang tahu, kurang jelas. Nanti kalau memang muncul hal seperti itu dan banyak, kita rasa Mas Rizky juga akan dengan senang hati kita undang lagi lah, ya kan? Akan ada next pertemuan dengan Mas Rizky dan nggak apa-apa ya. Kali ini kita make sure aja semua user aktif. Beberapa yang belum aktif itu tolong melapor di sini ya setelah acara. Tadi ada Alvin, ada siapa? Alvin. Ya, tiga kali itu ya aktif, masih aktif lah, itu beli handphone aja di sini nggak apa-apa. Nggak mau beli, kalau nggak mau beli kita beli. Nata nggak ada tapi lu nggak gajian. Nata nggak ada grup itu buatan kalau misalnya dapat data bisa di share itu. Ada Ini masukin untuk Apple 5 yang dapat tadi. Kalau nanti saya bikin satu grup khusus yang Apple 5 misalnya untuk diskusi karena banyak kan new user nih. Kan yang translate kalau beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah kayak orang yang transferan biasanya new gitu loh ya kan. Mungkin nanti mungkin kita ke satu grup baru yang khusus discuss lebih teknikal ya nantinya juga ya kalau ada proses lain di situ. Tapi intinya gini, begitu tim masuk follow up kan, follow up responnya follow up konsumen belum respon, ya kan? Tapi sampai sebulan kemudian pasti begitu juga, udah 10 kali follow up padahal itu salah. Ya, bisa jadi si konsumen itu sebenarnya sudah sampai dengan tahap sudah visit ke lokasi, tapi di sistemnya Nata kalian nggak pernah update. Ya, muncul ting yang kedua, ya kan?
di follow up terus, sudah 10 kali mungkin follow upnya sebenarnya, tapi sama status yang di sistemnya responnya adalah masih follow up, konsumen belum respon, ya. Ini yang kita nggak mau. Ini yang kita mau kalian mengupdate supaya apa? Supaya kalian punya data di sistem Nata juga rapi. Saya sebagai sales, saya mau buka Nata, list Nata udah ratusan di situ. Saya bingung kan mau cari nama lagi nggak apa namanya satu-satu. Tapi saya mau cari lagi. Ini pasti masih ada leads yang sudah cukup dingin tapi masih prospek, betul nggak? Dari ratusan leads ini udah pasti masih ada leads yang bisa potensial saya gali. Mungkin cukup dingin tapi masih ada harapan. Saya tinggal filter lagi. Yang kemarin minta price siapa aja ya? Konsumen kalau minta price prospek nggak? Prospek. Udah minta price list dulu. Kirimin gambar dong mas, saya mau lihat peta lokasinya. Kalau kirimin price list saya mau tahu harganya. Prospek. Tapi mungkin at the end karena kita follow yang kurang intens, bubar, ya kan, dingin, bisa jadi. Tapi masih prospek. Satu hari saya tinggal buka Natal lagi, saya mau lihat konsumen sudah pernah buka minta praktis, siapa ada kan responnya kan? Sudah minta praktis kan, saya tinggal pilih filter, sudah minta praktis muncul semua datanya. Tapi kalau kalian nggak pernah ngupdate leads sekali di Natal ratusan itu isinya semua follow up belum ada respon semua gitu loh, iya kan? Begitu buka data 200 nya follow up belum respon, 300 nya follow up belum respon. Itu ya, itu tidak salah tapi tidak tepat. Yang rugi siapa? Kalian yang rugi, kita yang rugi, ya kan? As a sales data kita jadi mentah, padahal kita udah bayar sangat mahal, ya, untuk sistem yang dibuat untuk kebaikan kita sendiri. Pada akhirnya kan tujuannya nggak tercapai. Atau bisa jadi dari 200-300 itu ada yang sudah closing bahkan, tapi status datanya masih follow up, belum ada respon, iya kan? Nah ini loh yang kita nggak mau ini terjadi sebenarnya. Makanya mumpung ini proyek baru di 5, ya, meskipun kan ada beberapa transfer dari yang lama, buang jauh-jauh pemahaman yang lama ini, kita start dengan pemahaman baru. Kita mau jalurnya koridornya lurus dulu nih, gitu loh. Kita perbaiki koridornya. Jadi setiap kali list ini kalian follow up, seperti Mbak Mika dan cerita, habis follow up, kalian update, cari namanya, diupdate di situ. Janjian schedule visit misalnya, ya, schedule visit tanggal 18 jam 5 sore misalnya. Oke, schedule kan. Nanti pas visit datang beneran bisa difoto orang. Ada dari sana dari tampilan yang muncul foto orang itu lagi visit di tempat kita. Ya, tapi yang muncul foto cuma 2 dari sekian ratus follow-up gitu ya kan. Doesn't make sense dalam sebulan cuma 2 datang ke lokasi, nggak mungkin. Banyak yang datang ke lokasi tapi nggak akan diupdate di sistemnya Nata, benar kan? Bahkan Nata jadi fungsi data leads, kalian bisa input manual di situ. Untuk yang memang konsumen-konsumen yang datang atas database kalian sendiri atau atas data prospekan yang lain, kalian bisa input di sana. Sourcesnya tidak dari Nata pun, Nata berikan satu field pilihan untuk ngisi. Artinya apa? Kalian bisa memaintain data list dengan rapi, benar kan? Itu loh, dosa banyak loh. Poin-poin yang gampang beli transaksi Iya, mungkin sedikit tambahan. Biasanya sales itu kasihkan follow up. Udah 2 bulan follow up, wah seru nih, lupa responnya. Tapi ada juga kita pegang beberapa proyek yang memang hampir setahun, Bapak Ibu, follow up, rajin, ganti respon, akhirnya dia closing. Tapi itu durasinya lebih dari setengah tahun. Jadi memang setiap leads itu benar-benar valuable karena hal-hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Oke, tadi saya lupa menjelaskan mengenai respon-respon ini, ada kurang lebih based on experience kami, respon. Nanti kita screenshot ya kayak itu siap ke saya aja, nanti saya share di grup nggak apa-apa. Ya. Oke, nah di sini ada nomor 2 kan responnya nomor tidak terdaftar ya, berbeda dengan nomor tidak aktif atau dialihkan ya. Kadang-kadang itu ada miss ya di situ. Ada nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Kita pilihnya karena deket nih nomor 2, pilihnya nomor tidak terdaftar. Nah jadi sekarang kita sediain ada suaranya nomor yang tidak aktif dan nomor yang tidak terdaftar. Boleh Kak dibantu? Oke. Yang tidak. Coba nomor yang tidak terdaftar. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Sudah. Nomor
tidak aktif atau dialihkan. Tidak dapat menerima panggilan kalau tidak aktif. Jadi itu bedanya ya, kurang lebih nomor tidak terdaftar sama nomor yang tidak aktif. Kadang nih karena kita mau cepet aja ya, nomor tidak terdaftar ada di nomor 2 nih, urutan nomor 2 kita mau cepet aja, Semuanya klik gitu. aja nomor tidak terdaftar. Padahal kan mungkin dia sedang bekerja, jadi nggak boleh pakai kartu, orang yang banyak matiin gitu. Jadi mungkin buat tips sedikit buat Bapak Ibu, kita harus paham kira-kira jam-jam prime seperti apa yang jadi target admin kita. Karena kita pernah pegang salah satu proyek di Batam, itu memang yang kita menargetkan itu yang rata-rata kerja di pabrik. Jadi ketika jam hari biasa, jam kerja biasa, mereka itu nggak pernah pegang handphone. Nah, banyak sales yang follow up dari jam 9, jam makan siang, jam pulang kerja, mereka itu belum respon. Karena rata-rata mereka baru pulang misalkan jam 8 malam. Nah, sering kejadian seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba beberapa strategi. Kalau misalkan jam makan siang belum bisa, coba malam hari. Kalau malam hari belum bisa, coba weekend. Weekend pun itu harus dilihat kira-kira jam berapa yang paling tepat gitu. Karena ya itu mungkin sedikit tips saja sih dari kami tentang follow up klien-klien yang dapat dari online fraud seperti itu. Tapi waktu pengisian di awal maksudnya sudah ada referensi kan, dia sudah memilih. Tidak ada sih biasanya Pak, itu kan misalnya dia bilang kapan saja, terus kita telepon kapan aja udah mengatakan apa. Betul. Kadang bilang Sabtu Minggu, kita telepon Sabtu Minggu dia sibuk. Ini Antagonis banget. Ya, Betul. Mungkin dia sudah tahu kalau yang mau telepon. Ya kan harapan saya masak. Biasanya sih kita kalau bikin strategi campaign itu kita tentuin goalsnya ya Pak ya. Kita nyasar ke awareness atau sales. Kalau biasanya kita untuk nyasar awareness, biasanya kita lempar reach itu selebar-lebarnya Pak, dengan ring-ring daerah tertentu ya Pak. Nah nanti kita bisa profiling tuh Pak, jadi nggak sebatas hanya umur, demografi, laki-laki atau perempuan, tapi juga bisa sampai ke lifestyle, bahkan sampai occupationnya itu seperti apa. Makanya itu penting juga buat kami dengan Diamond itu bekerja sama ya Pak ya, membuat strategi campaign marketing itu yang paling efektif. Karena semakin kita tahu progres reach yang diterima itu seperti apa, itu nanti akan ngaruh ke campaign yang kita lagi live Pak. Karena campaign nggak hanya satu ya Pak, jadi ada beberapa gitu. Kita bisa lihat, oh campaign dengan gambar ini apakah efektif atau enggak, reachnya berapa dari campaign yang dan seterusnya gitu Pak. Nah nanti budgetnya itu bisa dialihkan ke campaign yang memang dia menghasilkan reach yang paling banyak dalam bisnis seperti itu Pak. Dan di formnya itu nggak pakai satu form, harus diisi sama si kalau yang ngatur iklannya atau begitu, dia iklan itu dia ngisi nama, address segala macam, properti yang saya harganya berapa sudah diisi sama dia. Maksud yang saya mau tanyakan, tadi kan saya sempat dengar tuh, jadi berarti yang diiklankan itu memang benar-benar level 5 atau Nata mengiklankan Anda butuh properti, Anda bukan ya? Kalau ada jangan seperti itu. Enggak, mungkin soalnya tadi kan ada bilang pindah proyek bukan pindah sales. Tadi ada pindah sales kalau pindah proyek untuk leadnya. Yang serupa Pak. Oh yang serupa. Jadi contoh misalkan ada proyek lain di daerah tersebut Pak, dia bisa lagi mencari hunian di daerah Pasar Minggu misalnya Pak. Nah, dia lihat nih Pak, oh kira-kira ada apartemen apa kira-kira di sekitar itu. Contohnya seperti itu, karena kita juga bermain dengan keywords kan Pak. Dan kita kompet dengan keywords itu dengan budget. Jadi karena banyak orang yang dengan budget tertentu yang mungkin lebih banyak, pakai keywords itu dia bisa lebih muncul di first stage. Contohnya sudah di atas. Jadi memang kita kompetnya kurang lebih kayak gitu Pak. Udah. Ya. Berarti itu Pak, bukannya pas customer ya atau leads itu registrasi di itu dia mengisi form, bukannya dari alternatif inisiatifnya tim Nata yang oh ini dia registrasi dengan budget sekian, oh ini kita share di properti-properti yang budget sekian gitu. Oh bukan ya? Enggak Pak, karena kita sifatnya kan kalau leads itu eksklusif. Nah kalau
mungkin platform lain, contoh kayak misalnya Moody, dia bisa seperti itu karena dia basisnya platform Pak. Jadi dia bisa guarantee leads-nya itu berapa. Kalau kita nggak melakukan itu karena memang spend budget yang dilakukan company berapa sekian, itu yang mereka dapat gitu Pak. Dan leads yang dari misalnya satu proyek ini, itu yang kita kasih ke proyek yang lain Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dia klik level 1, dia mengisi budgetnya dia itu cuma di range 500 sampai 600. Terus gimana? Ya tergantung dari tim natanya. Kan mereka juga dari sana kan dia belum tahu harganya kan, harus tahu dari kita dulu kan. Itu gimana? Misalnya saya nih, saya klik level 1 spread, saya mengisi, saya mencari properti dengan yang range di harga 500 sampai 600. Harga kita itu di satu M kan, itu gimana? Dari Tinata gimana tuh Pak? Lihat saya. Nggak disaring atau ada saring ngambil gitu. Tapi kan di sini ada keterangan di log history ini ya, kita bisa cek di sini. Kita bisa lempar ke proyek yang lain yang sesuai dengan budget dia gitu. Jadi kita bisa cek di sini ya, dia kebutuhannya rumah apartemen dengan harga berapa. Oke, ada di sini informasi untuk kita Tapi masuk ke kita dulu. Masuk ke Bapak dulu. Yang pasti intinya orang leads masuk dengan catatan kalau dia di otaknya udah tahu gue bakal dijelasin level 5 seperti itu. Betul Pak. Kalian nggak pernah coba ngeklik iklan kita sendiri ya? Pernah nyoba kan? Nah, saya korbannya. Begitu kalian klik kan muncul form harus diisi kan? Ya maybe yang diisi sebenarnya profilnya tidak sesuai pun dia tetap akan masuk sebagai digital ya, tapi dia ya kan tetap akan dikirim. Tetap akan dikirim ke sales yang dedicated di project itu yang terdapat di sistemnya Nata. Tetap akan lari ke project lain. Ya. Perkara profilnya nggak sesuai nantinya dan kemampuan bayarnya nggak sesuai, ya udah kalian ikut aja ke project lain gitu. Dan ini ada nih yang mau cari-cari, misalnya cari rumah cuma dari saya apa pun 200 juta, gimana itu buci gitu. Jakarta Selatan itu Selatan Jakarta. Ya, kalau mau beli apartemen level 1 harga 9 cuma 200 juta itu kita buci gitu kan. Mau cari yang ready stock bener-bener tapi harganya miring itu gede gitu. Nah, itu kalian awal. Nggak akan masuk sejauh itu, tapi maybe di pembahasan di level eksekutif mereka sama leadersnya Raymond bisa jadi itu akan share semua datanya. Pastinya di Mampu juga akan share semua datanya dengan baik. Tapi di level kita di share lapangannya, kita ini eksekutornya ya kan. Dapat yang sesuai ya itu jalan yang nggak bisa datanya finish tapi leads-nya masih berharga kan, bisa deliver juga ke teman-teman lain. Kasih aja nggak apa-apa. Ada orang yang memang niat beli tapi nggak punya kemampuan yang cukup di project kita, bukan berarti kita biarin kan. Ini kan duit juga, benar kan? Ya, duit perusahaan kita yang akan mengelola proyek lain yang memang sesuai profilnya dia. Jadi kalau pertanyaannya, tadi yang saya nangkep pertanyaannya memang bagus sih, sorry, Mike. Ya Mike ini. Mike bertanya tadi, mungkin di bagian Mike adalah iklannya umum ya, general umum, begitu dia klik kita isi profil, lalu si Nata yang distribute, oh ini contoh profil level 1, ini cocoknya level 3 gitu ya. Iklan kita benar-benar bendera atasnya ada level 5. Yang gambar Apple 5, katakanlah ada Apple 5 Kondorville, pasti begitu. Kita nggak pakai general, ya udah dedicated masing-masing project. Apple 3 begitu, Apple 1 juga begitu. Masing-masing spesial, khusus gambarnya, projectnya, logonya, dan profil waktu mereka nyebar demografi iklannya tuh berbeda-beda. Demografi kalau orang yang beli dia nggak sama dengan orang yang akan beli Apple 5. Demografinya berbeda, target marketnya berbeda. Cakupan ring 1 untuk luasan wilayahnya dari titik project juga berbeda. Ya masing-masing sudah custom sedemikian rupa gitu loh. Benar ya Mas? Benar takut salah. Terus gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Sebelum teman-teman ngarap lagi, mereka mau kedip lagi maksud. Ada sana cari bahan. Ada lagi? Mau tanya? Teman-teman ada lagi mau sampaikan? Kalau nggak ada, thank you Mas Rizky, Mbak Mika, Mbak Eka ya buat waktunya. Kami akan coba dulu, kita running dulu. Saya titiknya 2 tadi belum bisa akses, saya mau beresin. Yang bisa mungkin besok mereka udah bisa loading semua ya. Jadi tolong begitu live nanti dikabarin. Mungkin untuk awalnya starting awal saya akan bikin satu grup untuk discuss teknikalnya ya. Jadi begitu teman-teman ada trouble teknikal bisa kontak ya. Oke, mungkin gitu teman-teman kasih applause buat tim Nata dulu.
izin Bapak Ibu, kita pamit, masih lanjut lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada kendala yang memang sifatnya teknikal dan semuanya terkendala, bisa langsung hubungi Mbak Wika, Mbak Eka, atau mungkin saya, Rizky. Oh, ada kendala ya, ada saran. Dia kan kendala. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih.